Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini saya kembali akan membahas mengenai materi prakarya dan kewirausahaan, yaitu mengenai pengolahan dan kewirausahaan makanan khas daerah untuk part yang keempat. Menghitung titik impas atau BEP usaha makanan khas daerah. Yang pertama, pengertian break-even point. BEP dapat diartikan sebagai suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, pada keadaan itu keuntungan atau kerugian sama dengan 0. Hal tersebut dapat terjadi bila perusahaan dalam operasinya menggunakan biaya tetap dan volume penjualan hanya cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel. Apabila penjualan hanya cukup untuk menutup biaya variabel dan sebagian biaya tetap, maka perusahaan menderita kerugian. Dan sebaliknya akan memperoleh keuntungan bila penjualan melebihi biaya variabel dan biaya tetap yang harus dikeluarkan. Manfaat BEP diantaranya, yang pertama, alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Yang kedua, memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Yang ketiga, mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat, mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. 2. Strategi menetapkan harga jual makanan khas daerah. Menentukan harga jual produk yang paling sesuai dan tepat tidaklah mudah untuk wirausahawan yang baru memulai usahanya. Harga jual sangat berkaitan dengan tingkat penjualan dan tingkat keuntungan yang ditetapkan. Jika menetapkan harga terlalu mahal, dikhawatirkan pelanggan akan tidak jadi membeli produk. Sedangkan jika menjual produk terlalu murah, maka akan menghasilkan laba dengan tingkat yang rendah. Menentukan harga jual yang asal-asalan akan meningkatkan resiko kerugian. Oleh karena itu, ketika akan menetapkan harga jual produk, perlu melakukan suatu perhitungan yang sangat matang. Menghitung BEP. Dalam menghitung BEP diperlukan komponen perhitungan dasar seperti berikut ini. Yang pertama, fixed cost. Komponen ini merupakan biaya tetap atau konstan ada walaupun tidak ada kegiatan produksi. Contohnya seperti biaya tenaga kerja, biaya penyusunan mesin, dan lain-lain. Yang kedua, variable cost. Komponen ini merupakan biaya per unit yang sifatnya dinamis, tergantung dari tindakan volume produksinya. Jika produksi yang direncanakan meningkat, berarti variable cost pasti akan meningkat. Contoh biaya ini yaitu biaya bahan baku, biaya listrik, dan lain-lain. Yang ketiga, selling price. Komponen ini adalah harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Untuk perhitungan BEP, sama seperti pada bab-bab sebelumnya, yaitu untuk menghitung BEP produksi sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Kemudian untuk menghitung BEP dalam rupiah itu sama dengan biaya tetap dibagi 1 dikurang biaya variabel dibagi dengan promosi produk hasil usaha makanan khas daerah. Promosi merupakan salah satu kegiatan pemasaran yang penting dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup usaha
serta meningkatkan kualitas penjualan yang secara tidak langsung akan meningkatkan kegiatan pemasaran dalam memasarkan produk yang dihasilkan. Ada beberapa teknik promosi yang dapat kita lakukan. Yang pertama, memberikan kupon. Yang kedua, memberikan diskon atau potongan harga. Yang ketiga, premium and advertising specialties atau promosi spesial. Yang keempat, sampling and offers atau pemberian contoh produk. Laporan kegiatan usaha makanan khas daerah. Laporan adalah segala sesuatu, baik itu peristiwa ataupun kegiatan yang dilaporkan dan dapat berbentuk lisan ataupun tertulis berdasarkan fakta atau peristiwa yang terjadi. Laporan kegiatan makanan khas daerah dibuat dalam bentuk proposal. Proposal ini yang dibuat bermanfaat untuk yang pertama, membantu wirausaha untuk mengembangkan usaha dan menguji strategi dan hasil yang diharapkan dari sudut pandang pihak lain atau investor. Yang kedua, membantu wirausaha untuk berpikir kritis dan objektif atas bidang usaha yang akan dijalankan. Yang ketiga, sebagai alat komunikasi dalam memaparkan dan meyakinkan gagasan kepada pihak lain. Yang keempat, membantu meningkatkan keberhasilan para wirausaha. Dalam menganalisis laporan yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menyimak laporan dengan seksama sehingga dapat menangkap informasi yang disampaikan secara utuh dan lengkap serta terperinci. Yang kedua, memahami isi laporan dari bentuk isi maupun kebahasaan. Yang ketiga, menguraikan secara detail atau rinci pokok-pokok isi laporan. Yang keempat, melakukan pengecekan terhadap setiap hal yang dilaporkan secara detail dan cermat. Yang kelima, tidak mencampur adukan antara fakta yang bersifat objektif dan opini atau pendapat yang cenderung bersifat subjektif. Yang keenam, melakukan kajian terhadap kebenaran atau ketepatan hasil laporan tersebut. Yang ketujuh, memberikan suatu pandangan atau pendapat terhadap laporan berdasarkan suatu teori atau definisi atau referensi. Semoga video kali ini bermanfaat. Jika masih ada yang belum dipahami atau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan masukkan di dalam kolom komentar. Saya cukupkan sampai di sini. Sampai berjumpa di part-part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.